Oke pemirsa untuk membahas bagaimana kemudian tanggapan dari pihak Brigadir Yosua Huta Barat, ada kuasa hukum dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sudah bergabung bersama kita dalam Breaking News TV One sore hari ini. Ada Yonatan Baskoro. Selamat sore Mas Yonatan. Selamat sore Mbak. Ya. Mas Yonatan tentunya sudah mengikuti bagaimana jalannya sidang tuntutan hari ini terhadap Verdi Sambo yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Bagaimana pihak dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, korban, dalam posisi kali ini menanggapi tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Ya, yang pertama mau saya sampaikan adalah berapapun hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa nanti, ya baik mulai dari tuntutan yang dibacakan sampai vonis, itu tidak akan pernah mengembalikan nyawa almarhum, sehingga bisa saya simpulkan tidak ada yang setimpal. Namun dalam hal ini karena kita percaya kepada hukum, tentu majelis hakim dalam hal ini yang memutus perkara yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut. Namun kami ingin menggarisbawahi terkait dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, bahwasannya apapun itu yang sudah dilakukan oleh terdakwa secara jelas dan gamblang telah disampaikan secara cerdas, cermat, dan jelas, lengkap begitu ya. Setidaknya untuk tuntutan hari ini mengobati sedikit rasa kekecewaan terhadap tuntutan yang dibacakan kemarin kepada terdakwa Kuat dan Ricky Rizal. Meskipun harapan dari keluarga, perlu kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, adalah tetap hukuman maksimal pada 340. Begitu. Oke, baik. Sedikit mengobati rasa kecewa, artinya poin-poin apakah lagi yang mungkin akan disampaikan oleh pihak dari keluarga Yosua, Mas Yonatan? Ya, terkait hal ini tentu kami masih terus berharap penuh ya, khususnya kepada majelis hakim yang di dalam vonisnya nanti kami berharap bisa memberikan keadilan yang betul-betul adil kepada keluarga almarhum. Dan kepada jaksa kami juga berharap besar. Ini adalah taruhan lembaga dan institusi, dalam hal ini yang membacakan tuntutan adalah kejaksaan, jaksa penuntut umum, sehingga ini disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia yang menanti keadilan di Republik ini dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kami jika ingin mengkritisi, izinkan kami menanggapi terkait hasil yang kemarin. Bagaimana bisa dakwaan terhadap 340 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi tuntutannya sendiri jauh dari 340 itu sendiri. Sehingga besok juga masih ada PC begitu ya dan Richard. Kami berharap jika semuanya terbukti memang 340, ya seharusnya memang mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi jangan sampai ini justru menghilangkan kepercayaan publik yang kita tahu karena kejadian ini sangat jatuh merosot ke belakang, ke bawah begitu. Apalagi kalau nanti di dalam proses penegakan hukum ini sampai di ujungnya nanti tidak sesuai. Tentu yang marah bukan saja keluarga almarhum, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang meragukan proses penegakan hukum di Indonesia ini. Oke, Demikian, Mbak. Baik. Lalu mungkin pihak dari keluarga Yosua sendiri dengan adanya tuntutan hari ini yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan tadi juga majelis hakim memberikan waktu 1 pekan untuk pihak Verdi Sambo menyampaikan pledoi pada pekan depan. Bagaimana keluarga Yosua akan melihat langkah yang diambil oleh pihak Verdi Sambo, Mas Yonatan? Ya, terkait pledoi atau pembelaan ini kan memang adalah hak dari terdakwa setelah urutan di dalam tata cara persidangan, setelah tuntutan, kemudian ada pembelaan atau pledoi itu, kemudian ada replik atau duplik, mudah-mudahan tidak ada, kemudian baru diputusan. Sehingga apapun yang disampaikan nanti oleh penasihat hukum terdakwa, dalam hal ini semua terdakwa begitu, tentu itu adalah hal yang wajar. Tetapi kami meyakini jaksa di dalam membuktikannya sudah sangat jelas bagaimana tindak pidana ini dilakukan begitu. Baik dari A sampai Z sudah dijelaskan secara rinci dan detail, sehingga untuk 340 ini tidak terelakkan. Sekarang kami tinggal menunggu keyakinan hakim setelah melihat alat-alat bukti di persidangan, keterangan saksi dan para terdakwa. Kami tetap meyakini hakim akan berbuat adil. Dalam hal ini 340 sudah tidak terelakkan, sehingga seharusnya porsi vonis terhadap masing-masing terdakwa itu berkaca pada 340 ini sendiri. Jadi tidak jauh di dalam dakwaan 340 itu sendiri. Saya rasa begitu.
Baik, kita masih akan tunggu esok hari bagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Tentunya berharap vonis yang disampaikan seadil-adilnya nanti pada persidangan. Terima kasih Yonatan Baskoro, kuasa hukum dari pihak keluarga Yosua sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News TV One sore hari ini. Anda masih menyaksikan Breaking News TV One kasus Sambo pemirsa, dan untuk membahas bagaimana jalannya sidang tuntutan hari ini terhadap terdakwa Ferdy Sambo secara lebih lengkap lagi, kami ajak Anda kembali menyapa kuasa hukum dari keluarga Yosua. Masih bergabung bersama kita Mas Yonatan Baskoro. Terima kasih atas waktunya karena masih ada beberapa poin Mas yang tentunya kita ingin tahu mengenai pasca atau situasinya setidaknya pasca sidang tuntutan hari ini yang berlangsung untuk terdakwa Ferdy Sambo. Tadi juga kami melihat sendiri bahwa pihak keluarga mengikuti jalannya sidang ini dari awal hingga akhir. Adakah kemudian poin-poin yang mungkin lebih detail Mas yang disampaikan oleh pihak keluarga melalui kuasa hukum dengan adanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum hari ini, termasuk juga unsur-unsur yang disampaikan di persidangan? Baik Mbak Ken, jadi kami tim kuasa hukum sempat berkomunikasi dengan keluarga. Yang terutama yang disampaikan oleh keluarga adalah, ini kami juga mohon permaklumannya kepada seluruh rakyat Indonesia karena memang keluarga ini dalam menahan emosi ketika kehilangan anaknya itu tidak bisa dibendung. Sehingga luapan-luapan emosi yang disampaikan oleh ibunda almarhum maupun ayahanda almarhum adalah ingin hukuman yang paling maksimal di 340. Karena tidak ada yang pernah bisa menyamakan dengan kesetimpalan kehilangan nyawa seorang anak kesayangannya. Nah, inilah yang disampaikan berulang kali oleh pihak keluarga. Namun jika penuntut umum dan majelis hakim bisa memberikan yang paling maksimal dari 340, setidaknya itu bisa mengobati luka yang begitu mendalam yang sampai sekarang masih begitu terasa sangat sakit, dan saya rasa itu tidak akan pernah hilang dari ingatan dan hati keluarga. Maka dari itu besar harapan dalam memutus perkara ini bisa diberikan keadilan sehingga setidaknya bisalah mengobati kekecewaan dari pihak keluarga. Itu yang selalu disampaikan oleh pihak keluarga, sehingga tidak heran jika kemarin dibacakan tuntutan hanya 8 tahun, keluarga terkejut dan sangat kecewa begitu mendalam. Tetapi hari ini meskipun sudah dibacakan seumur hidup, walaupun bisa sedikit sekali mengobati, tetapi keluarga berharap seharusnya adalah hukuman maksimal yang diberikan kepada terdakwa. Oke, Mas Yonatan, setidaknya 3 dari 5 terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini sudah dibacakan tuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum. Masih ada 2 lagi, Mas Yonatan, Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer yang statusnya juga kita tahu bersama-sama sebagai justice collaborator. Bagaimana kemudian pihak keluarga Yosua menaruh harapan terhadap sidang yang rencananya akan dilangsungkan esok hari, melihat atau berkaca dari setidaknya tuntutan yang sudah berlangsung dari 3 terdakwa lain, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga Ferdy Sambo? Ya, kita ini sempat dibuat seperti roller coaster ya oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemarin 8 tahun bikin kita ngedrop, kemudian hari ini dibacakan tuntutan seumur hidup kepada Ferdy Sambo, sedikit menaruh harapan kepada kami. Tetapi ketika berkaca dari yang kemarin, kami tidak mau terlalu terlena ataupun terlalu berharap banyak begitu, karena kami takut kecewa. Karena kami rasa keluarga sudah dikecewakan dengan tuntutan 8 tahun kemarin, sehingga besok itu terkait dengan PC ataupun Richard Eliezer, yang pertama PC dulu. Terkait PC ini saya rasa ketika semua terdakwa 3 ini sudah dibacakan tuntutannya yang terbukti semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum versi jaksa, seharusnya PC ini juga terkena 340 dan tidak terlepas dari yang lain begitu. Kalau kita melihat segelintiran penyampaian Jaksa Penuntut Umum yang menceritakan kejadian secara runtut begitu, beberapa kali keterlibatan Putri Chandrawati juga disinggung ketika membacakan tuntutan para terdakwa. Saya rasa optimis PC juga kena 340. Nah, kalau berbicara mengenai Richard Eliezer, kami melihat kesaksian yang disampaikan oleh Richard Eliezer sejauh ini cukup konsisten dan cukup membuka perkara ini sehingga cukup jelas begitu, dan yang bersangkutan juga merupakan justice collaborator. Namun memang di dalam tuntutan jaksa kami juga mendengar nama Richard Eliezer disebut-sebut ya, yang dimana Richard juga ada momen untuk tidak melakukan
hal tersebut atau ada momen untuk Richard bisa melarikan diri begitu, tetapi itu tidak dilakukan, sehingga dalam hal ini saya yakin jaksa penuntut umum tetap akan menyatakan Richard harus bertanggung jawab, tetapi saya yakin hukumannya tidak akan atau tuntutan yang disampaikan tidak akan setinggi terdakwa-terdakwa yang lain. Oke, baik Mas Yonatan Baskoro, kuasa hukum dari pihak keluarga Yosua. Terima kasih sekali lagi Mas atas waktunya, tanggapannya mewakili dari keluarga Yosua. Kita akan tunggu bagaimana jalannya sidang selanjutnya hingga nanti vonis diberikan dari majelis hakim untuk kasus ini. Terima kasih sekali lagi Mas Yonatan. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih Mbak Ken, selamat sore. Pemirsa, usai jeda Breaking News TV masih akan kembali hadir untuk Anda bersama rekan saya Muhammad Sofyan. Usai jeda.